Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih duduk ya? Silakan, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Marcella nggak ada. Marcella kenapa Marcella? Katanya sih sakit. Oh, sakit. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Marcella segera diangkat penyakitnya. Amin. Ada lagi selain Marcella? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang cowoknya? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti Marcella aja ya hari ini agak hadir. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang ingat pembelajaran kita tentang apa? Materi hari ini? Tujuan dan fungsi Al-Quran. Bagus. Sudah ada yang baca? Belum. Coba sebelumnya Ibu pengen tes dulu evaluasi pembelajaran kita di minggu kemarin tentang apa? Nggak ingat, Bu. Pengertian ya, Bu? Iya, pengertian apa? Pengertian Al-Quran. Coba Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bacaan. Bacaan. Iya, Bu. Iya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, ada yang tahu? Nggak, Bu. Lupa ya. Ya udah Ibu ingetin kembali, Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tujuannya untuk sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kita langsung aja ke materi hari ini, yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan bagi dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan fungsi Al-Quran dengan benar. Jadi intinya, Ibu harap kalian bisa menyimak, memperhatikan materi hari ini dengan baik. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Kenapa aku bisa sih Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk? Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam. Nah, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jadi, supaya kita tahu tujuan hidup kita di dunia untuk apa, kita harus mempelajari isi kandungan Al-Quran supaya hidup kita terarah dengan baik. Kemudian ayat Qurannya tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ada yang mau baca? Isti bukan tanya. Isti mau baca, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, indah sekali bacaannya. Terima kasih ya Isti. Ya, Ibu Guru. Oke, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan, melainkan semuanya tentang kebenaran yang hakiki yang nggak bisa dirubah kembali. Kemudian fungsi dan tujuan diturunkan Al-Qurannya yang kedua yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran
selain Al-Quran apa? Hadis, Bu. Hadis. Kemudian apa lagi? Ijma. Ijma, dan terakhir Qiyas. qiyas. Jadi sumber pokok bagi umat Islam yang pertama adalah Al-Quran. Selain Al-Quran ada yang tiga tadi, yaitu hadis, ijma ulama, dan juga qiyas. Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan fungsi diturunkannya Al-Quran yang kedua itu tertera dalam surah An-Nisa ayat 105. Coba Ibu minta Natasha buat baca. Silahkan. Dari Ta'ala. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima arafa Allah wa la takul lil alamina nadhira. Ibu benerin ya. Ya, Wala takullil khainina khasima. Gak kelihatan ya? Maaf ya, slide-nya kurang bawah. Ya, terima kasih Natasha. Silakan coba Sarah bacain artinya. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Iya. Jadi fungsi dan tujuan Al-Quran yang kedua itu adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Itu maaf yang bertiga di belakang, tolong perhatiin ya. Nanti Ibu di akhir bakal tanya kesimpulannya apa aja. Kita lanjut yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kenapa sebagai peringatan dan pelajaran? Al-Quran itu kan isinya macam-macam. Apa aja coba isi Al-Quran? Tentang ketakidan, terus haji, tentang sejarah, iya, ibadah, pokoknya masih banyak yang lainnya. Nah, kita bisa lihat Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Nah, dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran mana yang baik dan yang buruknya. Yang baik kita ambil sebagai pembelajaran dan yang buruknya kita tinggalkan sebagai peringatan. Khususnya peringatan dan pembelajaran bagi manusia yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 2. Ayat ini Ibu bacain ya. Nanti kita terakhir baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Ada yang mau bacain lagi enggak selain Ibu? Coba Mbak Viva, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Viva, Masya Allah, indah sekali bacaannya. Coba silakan Dini baca artinya. Ayo Dini. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesat karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 2. Terima kasih Dini. Jadi udah jelas ya dalam ayat tersebut
litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, sebagai peringatan dan pembelajaran bagi orang yang beriman khususnya. Oke, mungkin hanya itu materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya simpulan dari materi kita hari ini itu yang pertama, fungsi dan tujuan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang terakhir, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sudah silahkan salah sebutin apa aja kesimpulannya? Petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya, terus? Sumber pokok ajaran Islam. Ya, Peringatan dan pelajaran bagi manusia. alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Udah paham semuanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, tugasnya. Tugas buat minggu depan yaitu hafalkan ketiga ayat tadi. Gak bisa satu, Bu. Nggak bisa semuanya, tapi boleh dicicil. Satu pertemuan, satu ayat. Boleh sama artinya, boleh enggak juga. Berarti yang kalau pakai artinya ibu nilainya tambah, jadi plus nilainya. Oke. Jangan lupa ya tugasnya. Ya, Bu. Bu, hafalannya, Bu. Ya, Hafalannya apa, Bu? dimulai dari minggu depan. Kalau hari ini silakan. Yang mau start sekarang boleh. Nanti ibu tunggu di kantor ya. Oke, Bu. Makasih, Bu, materi hari ini. Yaudah, siapa aja boleh hari ini ibu tunggu di kantor. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama.